Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zidni Kamilatul Aklia. Kali ini saya mengunjungi salah satu wisata bersejarah di Indonesia, yaitu Candi Tikus, yang letaknya di kawasan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini terletak tak jauh dari kolam Segaran dan Candi Bajang Ratu. Meski demikian, para ahli masih kesulitan mencari titik terang hubungan antara kolam Segaran, Bajang Ratu, dan Candi Tikus. Yang pasti, ketiganya berada di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Candi Tikus sendiri berada di Duku Dino, Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Para ahli juga meyakini Candi Tikus merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki korelasi dengan candi-candi peninggalan Majapahit lainnya. Sebagai sebuah aset wisata sejarah, Candi Tikus masih berdiri dengan wujud yang relatif utuh. Diperkirakan berdiri pada abad ke-13 atau 14, sejarawan meyakini berdirinya Candi Tikus berhubungan erat dengan catatan U Prapanca di Kitab Nagara Kertagama tentang sebuah tempat yang biasa digunakan mandi para raja dan sebuah candi yang sering digunakan untuk menjalankan ritual tertentu. Arsitektur Candi Tikus konon melambangkan keperkasaan dan kesucian Gunung Mahameru yang diyakini sebagai tempat tinggal para dewa. Gunung Mahameru juga diyakini sebagai tempat sumber air Tirta Amirta atau air kehidupan. Sumber air ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Salah satunya dapat memberikan kesejahteraan. Air yang ada di Candi Tikus konon juga bersumber dari Gunung Mahameru. Kepercayaan ini lahir dari konsep Hindu-Buddha yang meyakini bahwasanya gunung tersebut sebagai pusat kehidupan yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk bangunan candi. Pemahaman itu hingga dewasa ini masih dikultuskan oleh segenap masyarakat tradisionalis. Kemudian perpaduan konsep Hindu-Buddha dalam bangunan Candi Tikus yang sudah mendarah daging membentuk pola pemikiran segenap masyarakat Jawa. Lalu secara teoritis, sebenarnya masyarakat berhasil membangun tempat pemujaan merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena tempat tersebut dipercaya sebagai sarana untuk bersua dengan Sang Penciptanya atau sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan yang diyakininya. Lahirnya kebanggaan tersebut secara tidak langsung merupakan percikan dari rasa cinta manusia terhadap zat yang menciptakannya. Lalu jangan heran jika kemudian Candi Tikus juga dipersepsikan sebagai salah satu petirtaan tempat diadakannya prosesi upacara-upacara tertentu. Sebab selain sebagai petirtaan, candi itu juga memiliki dimensi religi yang sangat kental, tergambar dalam model bangunannya. Lalu berpijak pada akar kronologis dibangunnya ragam candi pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit tidak lepas dari pengaruh sosial kultural masyarakat Jawa yang pada waktu itu masih kebanyakan menganut paham Hindu-Buddha, sehingga pasca kepemerintahan kerajaan Majapahit banyak ditemukan situs purbakala yang berbentuk candi. Kemudian pada dasarnya salah satu unsur terbentuknya candi yang mempunyai replika atau simbolis tersendiri, semisal Candi Tikus sebagai lambang Gunung Meru. Pertama, guna memberi dukungan emosional dan moral. Kedua, sebagai sarana memperkukuh hubungan transendental. Ketiga, mengeramatkan nilai-nilai dan norma-norma. Empat, memberi identitas kepada individu dan kelompok. Dan yang kelima, erat hubungannya dengan siklus pertumbuhan atau biasa disebut dengan life cycle. Candi Tikus ditemukan pada tahun 1914 secara tidak sengaja oleh penduduk setempat.
Lokasi penemuannya berada di bawah permukaan tanah dengan kedalaman kurang lebih 3,5 meter. Struktur bangunannya terdiri dari atap, tubuh, dan kaki candi. Kaki candi berbentuk segi panjang dengan ukuran 7,75 kali 7,65 meter serta tinggi 1,5 meter. Tubuh candi berbentuk persegi dengan ukuran 4,8 kali 4,8 meter. Di bagian timur dan utara tubuh candi terdapat menara semu yang masing-masing berjumlah 5 buah. Di atas tubuh candi terdapat 4 buah menara dengan ukuran 0,84 kali 0,8 meter di setiap sudutnya. Sementara menara paling besar yang ada di tengah-tengah memiliki tinggi 2,76 meter dengan ukuran 1,4 meter. Sementara di bagian kaki juga terdapat saluran air tertutup. Saluran air ini mengelilingi kaki dengan lebar 17 cm dan kedalaman 54 cm. Saluran air ini digunakan untuk memasok air ke pancuran di sepanjang kaki candi. Selanjutnya yaitu mitos dari Candi Tikus. Bukan karena bentuk candi atau arca candi yang berhubungan dengan tikus. Namun candi ini dinamakan dengan Candi Tikus karena dulunya tempat ini terdapat banyak tikus. Lalu banyak juga mitos yang dipercaya oleh masyarakat terkait tikus. Pada masa itu, sawah milik masyarakat desa tengah diserang hama tikus. Para petani bingung bagaimana cara mengusir tikus-tikus tersebut. Kemudian, salah satu petani mencoba untuk menyiramkan air dari candi di 4 sudut sawah. Ajaibnya, tikus-tikus yang mengganggu pergi tanpa sisa. Setelah kejadian tersebut, ada juga saudagar tamak yang mengikuti cara tersebut. Namun, bukan air yang disiramkan ke sudut sawah, melainkan batu bata yang diambil dari candi. Seolah balasan atas perbuatan yang salah, justru sawah saudagar tersebut diserbu oleh tikus. Namun, di sisi lain, ada mitos yang berkembang kebalikannya. Pada tahun 1914, candi ini ditemukan oleh Bupati Mojokerto, yaitu Kromojoyo Adinegoro. Sebelumnya, ia mendengar keluh kesah warga desa Temon yang kalang kabut karena serbuan hama tikus di sawah mereka. Tanpa pikir panjang, Kromojoyo memerintah aparat desa agar memobilisasi massa dan menyatakan perang pada tikus. Anehnya, saat terjadi pengejaran, tikus-tikus itu selalu lari dan masuk dalam lubang gundukan besar. Karena ingin membersihkan tikus sampai habis, Kromojoyo meminta agar gundukan itu dibongkar. Ternyata, di dalam gundukan terdapat sebuah candi. Melihat sejarah penemuannya, Kromojoyo memberi nama Candi Tikus. Dan ini adalah salah satu pengunjung dari wisata bersejarah Candi Tikus. Halo Mbak. Halo. Bagaimana perasaan Anda setelah berkunjung di wisata bersejarah Candi Tikus ini? Saya merasa senang sekali dan menikmati pemandangan di sekitar Candi Tikus ini. Ya, sangat indah ya Mbak ya? Iya, sangatlah indah. Sekian vlog dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.